Rahimakumullah. Dengan dasar apa zina ini ditetapkan? Yang pertama adalah karena si pelaku itu mengakui perbuatannya. Ini seperti dikisahkan kisahnya Ma'iz dan wanita Gomedia yang mengakui perbuatannya kepada Rasulullah SAW. Ini betapa Rasulullah menyayangi para sahabatnya sampai menanyakan kebenarannya. Apakah kamu benar? Apakah kamu gila? Jangan-jangan kamu ini tidak sedang sedang pengaruh minuman keras gitu. Saking luar biasanya konsekuensi yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berzina begitu. Ini luar biasa. Kemudian ada yang kedua adalah kesaksian 4 orang saksi. Jadi ada yang menyaksikan perbuatan tercela itu. Misalnya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula ja'u alaihi bi'arba'atin syuhada. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? An-Nur ayat 13. Kemudian di firman Allah yang lain, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Hendaklah kalian mendatangkan 4 orang saksi di antara kalian atas mereka. Surat An-Nisa ayat 15. Keabsahan kesaksian dalam hal ini bergantung kepada syarat-syarat. Yang pertama adalah jumlah saksi 4 orang berdasarkan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Jika mereka berjumlah kurang dari 4 orang, maka tidak diterima kesaksiannya. Yang kedua, para saksi adalah orang-orang mukallaf, dewasa dan berakal. Maka kesaksian anak-anak dan orang gila tidak diterima. Ketiga, mereka adalah laki-laki yang adil, salih. Maka kesaksian wanita dalam perkara hukuman had zina tidak diterima sebagai pelindungan dan pemuliaan kepada mereka. Karena zina adalah perbuatan keji, maka tidak diterima juga kesaksian orang-orang fasik. Karena Allah berfirman, wa ashidu zawa adlim minkum. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Al-Hujurat ayat ke-6. Kemudian yang keempat, para saksi melihat langsung dan bisa menggambarkan perbuatan tersebut secara gamblang dan jelas dengan kalimat yang menepis segala kemungkinan selain zina. Berupa percumbuan yang diharamkan. Misalnya mereka berkata, kami melihat kemaluan laki-laki ini masuk ke dalam kemaluan wanita ini, seperti jarum celak masuk ke botolnya. Ya. Dibolehkan melihat dalam kondisi ini karena alasan darurat. Begitu. Nah ini sampai melihat pada realnya seperti itu ketika dijelaskan. Ya, ketika menjelaskan kesaksiannya begitu. Kemudian yang kelima, para saksi adalah orang-orang muslim, sehingga kesaksian orang-orang kafir tidak diterima karena dia bukan orang yang adil atau sholih. Yang keenam, mereka bersaksi di satu majelis, baik mereka datang bersama atau sendiri-sendiri. Bila salah satu dari syarat-syarat di atas rusak, tidak terpenuhi, maka para saksi dihukum dengan had qadzab. Karena mereka adalah para penuduh orang lain berzina. Na'udzubillah.